Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbar dan pidato. Saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun sudah kita dakwah menyebarkan Islam. Siang malam, suka duka, kita lewati untuk menyiarkan agama Allah. Mungkin sepanjang perjalanan bersama kalian, ada di antara kalian yang pernah aku sakiti perasaannya. Saya mohon, sebelum akhirnya berakhir kehidupan ini, saya minta di antara kalian, ada yang pernah saya sakiti, ajungkan tanganmu. Saya minta kalian membalas. Lebih baik hari ini daripada hari pembalasan kelak. Suasana hening. Hampir seluruh sahabat menangis, termasuk Abu Bakar Siddiq. Dalam keheningan itu, salah seorang sahabat bernama Uqasyah, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Kata Nabi, kapan? Saat itu perang. Anda naik onta, saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya, saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah, ini Nabi lagi sakit masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah Umar bin Khattab. Uqasyah, kalau kau ingin melakukan kisah pembalasan, saya yang kau cambuk. Jangan kau sakiti Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham niat baikmu, tapi dosa nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung. Duduk kau Umar. Duduk Umar. Maju Uqasyah, ditahan lagi oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku, jika tanganmu ingin betul nyambuk, diriku kau cambuk, jangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau. Duduk Abu Bakar. Maju, makin maju Uqasyah dengan cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Husain. Wahai Uqasyah, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah, jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah, maka cambuklah kami cucunya. Sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong, jangan kakek kami kau sakiti. Nabi meneteskan air mata dan berkata, cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan untuk. Duduk engkau. Duduklah. Hasan Husain semakin mendekat Uqasyah. Dia angkat cambuknya. Begitu dekat, dia buang cambuknya, lalu dia peluk Nabi. Sahabat semua heran, apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk Nabi, sekarang kau peluk sambil menangis. Dengar jawaban Uqasyah. Dia lalu berkata,
"Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Ingin rasanya tubuhku yang hina ini memeluk badan Rasulullah sebelum kita berpisah. Kalaupun kelak nanti kita berpisah, di akhirat tentu kita berbeda tempat. Ya Rasulullah, rindu rasanya kulit saya ini menyentuh Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Saudara-saudara sekalian, jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak, lihatlah ini, karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tepat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu. Tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau. Panggil 3 malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil." Turunlah malaikat. Di langit ke-7 mereka masih berempat. Langit ke-6 mereka masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril, kenapa kau tidak turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami." Jibril berkata, "Maafkan saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah." Turunlah 4 malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi dalam rumah menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, "Sudah ada di samping saya." Malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana?" Kira-kira kalau Bapak ditanya seperti itu, apa jawaban Bapak? Kalau saya ada saat, hari ini Allah perintah untuk mencabut ruhmu, maka saya akan menjawab, "Tunggu dulu, istri saya baru 1. Rasulullah menjawabnya, "Wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan." "Apa ya Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril?" Malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami." Lalu Nabi perintahkan, "Kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah." Naiklah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau dicari sahabatmu. Turunlah engkau menyertai kami." Turun malaikat Jibril. Lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira. Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya." Lalu Jibril bersabda, "Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, seluruh nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram seluruh nabi dan rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad." Nabi mengucapkan alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nabi bersabda, alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya.
Itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya. Saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak? Subhanallah. Nabi tidak mencemaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan umatku ya Jibril. Jibril lalu berkata, baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah. Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat. Mendengar ini Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silakan laksanakan tugasmu. Jibril mundur, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, kalau bahasa kita, ya Muhammad, maafkan saya, maafkan saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, saya pun siap melakukannya. Mundur malaikat Jibril, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Keluar rohnya Rasulullah, perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah kau jijik melihat wajah saya? Jibril bersabda, ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratil maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh penyakit sakaratil maut ini, bebankan seluruh sakitnya sakaratil maut ini hanya kepada aku. Jangan engkau berikan umatku ya Allah. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan ruh Rasulullah. Habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal ruhnya. Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian. Yang kedua Rasulullah berpesan, pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satu pun keluarga yang diucapkan. Beliau tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak mengucapkan Aisyah. Beliau tidak mengucapkan Hasan, Husain. Siapa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Berangkat Rasulullah. Hebohlah Mekah. Berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil. Sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku tebas batang lehernya. Umar tidak bisa, Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehermu. Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan bersabda dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati, Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah.
Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Dijelaskan dalam riwayat, ketika hari kebangkitan kelak, hari kiamat telah berlalu, seluruh makhluk binasa. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kau bangkitkan seluruh manusia. Kau cari makam Muhammad, kekasihku Muhammad. Kau bangkitkan Muhammad. Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya tanda untuk menemukan makam Rasulullah. Bayangkan habis kiamat, porak-poranda dunia, berantakan dunia, lalu disuruh mencari. Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah mengeluarkan asap. Lalu jasad Rasulullah bangkit. Seperti kalau Bapak lihat sirkus, naik jasad Rasulullah terangkat, ya kurang-kurang seperti ini. Naik badan Rasulullah, lalu Rasulullah badannya demi Allah diriwayatkan tidak rusak, tidak dimakan ulat, tidak dihancurkan tanah, seperti badan Rasulullah ketika hidup. Bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya. Dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka, nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepada kalian. Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun 4 hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Husain? Tidak. Tidak satu pun keluarga beliau yang dia cari. Pada saat itu Rasulullah bersabda, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku Jibril? Kita yang dicarinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustadz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya, kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol berjaya Islam di sana. Kerajaan Islam berjaya di Spanyol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam. Di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak-anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia ini. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho.
Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita, rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan, kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan, ya coba, yang datang pengajian ini orang-orang tua kan, usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita bawa mampu. Tapi ketika taklim seperti ini, kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat nih fakta. Suatu ketika saya senang, Pak, bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja. Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustadz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustadz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya, tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah, ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya, Pak. Ada di rumah sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada, Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu itu. Ayo. Mati gara-gara balapan. Mati gara-gara narkoba. Itu banyak, Pak, yang begitu. Maknanya jangan cemas soal perutnya anak. Yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu, di mana kita ketemu di terminal? Ini nyamuk enggak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, enggak, setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu, Pak, memang bagus. Saudara-saudara sekalian, nih perhatikan anak kita. Nih lagi nih. Saya ini kan banyak yang curhat, Pak. Termasuk tadi malam ada lagi yang curhat anak-anak. Tapi tadi malam anak Jambi, bagus juga curhatnya. Ustadz, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya tidak tega lihat ibu saya kerja. Saya kena tipu, bapak saya kontraktor, kena tipu Ustadz. Saya sekolah tapi saya tidak yakin bisa dapat kerja yang baik. Nah ini baik, ini curhatnya yang begini. Masih baik curhatnya yang begini.
Tapi yang curhat lagi, apa yang curhat? Bilang gini, Ustaz, saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah, saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda, usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa dek? Boleh curhat Ustaz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustaz, kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa dosamu dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustaz. Besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustaz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya. Saya jengkel, saya pukul juga. Dalam hatiku benar juga ini sedikit. Lalu ya cerita-cerita, nanti saya kaget waktu saya gali-gali masa lalunya. Dia bilang apa? Ustaz, saya waktu kelas 3 SMP, kelas 1 kalau saya tidak salah, dia bilang kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP saya berhubungan suami istri dengan sepupu sekali saya. Kelas 1 SMP kelas berapa ya? Kelas 1 SMP umur berapa itu Pak? 12 tahun kan? 12 tahun. Usia 12 tahun dia sudah berhubungan suami istri, berzina dengan sepupu satu kalinya, anak saudara bapaknya. Saya bilang, kau pacaran? Tidak, suka sama suka saja Ustaz. Berapa lama kau begitu? Apa jawabannya? Sampai kelas 1 SMA. Fakta. Ini bukan sinetron. Kalau sinetron kan biasa dibuat-buat. Kisah nyata. Apalagi yang membuat miris hati saya ketika dia bilang apa? Ustaz, selesai itu karena dia menikah, saya begitu lagi dengan pamanku. Saudaranya mamanya, laki-laki. Berarti ini anak biseks. Laki oke, perempuan jadi. Selesai dengan pamannya, dia begitu lagi dengan kakaknya yang pertama kali ditiduri. Sepupu sekalinya. Auzubillah min zalik. Ini fakta. Hati-hati Pak. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih, handphone, smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini, rusak anak bapak. Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang, jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dia didik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Iya, kau pergi, tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Tidak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman. Dia bilang, tidak usah kau kasih masuk dasat. Adiknya cerewet. Lagi main, nangis lagi adiknya. Apa tujuannya Pak? Menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak. Toilet, Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu, orang tua dulu. Sekarang bagaimana Pak? Katanya modern. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu, masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran, begitu bapaknya meninggal, hanya perkara warisan mereka berpengadilan dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak.
Masya Allah. Bapak kalau anak-anak mau pergi sekolah cium tangan enggak? Bapak kalau anaknya mau pergi sekolah cium tangan? Cium tangan? Enggak percaya saya Pak. Itu cium tangan, kalau saya jabat tangan sama ibu saya begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali, baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya Pak. Enggak, di sliding Pak. Begini saja caranya. Di kepalanya di sini. Sekali tangannya cowoknya tabek Kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu ndak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama ndak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya ndak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, Kak, jemput dong. Tunggu dek, 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua. Bapak mau tahu enggak masa depannya dikubur nanti? Mau tahu masa depan dikubur? Lihat anak-anak kita sekarang Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, bapak sudah kaya itu. Jam 5:30 anak-anak sudah pada pulang, buru-buru mandi. Kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras, dicium tangannya sama pegawainya di kantor, dimuliakan. Mau naik mobil dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dilempar sama anaknya yang masih SMP. Orang tua paling miskin itu. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi melewati pemakaman, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Sampai di tujuan. Balik lagi Nabi, melewati rute yang sama. Sahabat ketika lewat di pemakaman, langkahkan kakinya dengan cepat. Nabi bersabda, tidak usah cepat-cepat, tidak usah buru-buru, tenang saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh buru-buru, kan pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, begini, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau akan tahu betapa disiksanya tadi ini orang dikubur. Waktu pergi disiksa, saya tidak tahan, tidak betah, tidak tega mendengar dia diazab, maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Balik, tidak lagi. Kenapa ya Rasul? Saya mendapat berita dari Jibril. Allah perintahkan kepada malaikat penyiksa di kubur, wahai malaikat, siksaanmu, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa itu orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah, dengan nama Allah pengasih penyayang, baru itu dia baca, Allah perintahkan hentikan siksaanmu. Maka bapak-bapak, kekayaan kita sesungguhnya yang bisa membantu kita dikubur bukan rumah, bukan mobil, bukan tabungan, bukan kebun sawit, tapi yang bisa menolong bapak ketika sudah di alam kubur adalah anak. Ibu-ibu, saya tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? 3 bulan dia kawin lagi. Ini fakta Pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya naik haji, meninggal istrinya, nangis betul. Nelpon saya nangis terus, sampai bengkak matanya. Saya bilang, hebat betul ini bapak, sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustadz, sepeninggal istri saya rasanya terbang separuh jiwaku. Kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi, ketemu saya sama itu bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani, lebih muda, cantik, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz,
Dalam hati gua dia lupa bengkak matanya. Lalu siapa yang bisa mendoakan dan akan mengingat kita? Nggak usah contoh lah. Orang lain, saya nih Pak. Doakan saudara, jarang Pak. Nanti dia minta, dia doakan saya. Baiklah, itu kalau saya ingat. Tapi yang selalu saya doakan di sujud akhir setiap sholat saya, ibu bapak saya. Jadi yang bisa menyelamatkan, nolong kita ketika dikubur, anak. Jadi kalau ibu terlalu sibuk anaknya kursus aritmatika, kursus sampoa, kursus bahasa Jepang, tidak diajari agama, miskinlah ibu nanti di akhirat. Memang kalau anak kita nanti kan ini orang tua terlalu bangga ngajari anaknya bahasa Inggris. Hebat anak saya Ustaz. Baru 1 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Yang kelas 2 pintar bahasa Jepang. Yang kelas 1-nya lagi nih SMP, dia sudah pandai bahasa Korea. Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Oh my God. Please help me my mother. Enggak lah, tetap pakai bahasa Indonesia. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah bagaimana cara didik anak? Bapak boleh baca psikologi pendidikan, silahkan baca riset-riset majalah, silahkan. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak. Dalam Al-Quran ada seorang manusia yang diabadikan namanya. Nah siapa? Adik-adik nih, siapa yang jawab saya kasih. Yang adik-adik bukan bapak-bapak, adik-adik. Siapa yang diabadikan namanya dalam Quran karena hebat dalam mendidik anaknya? Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya menjadi nama surah. Siapa? Siapa namanya? Ayo, saya kasih hadiah. Sini. Berdiri sini. Saya kasih hadiah. Sebelum dijawab pertanyaan itu ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya neneknya Ustadz Dasad. Dek ya, lain kali jawab saja sembarang, belum tentu mereka juga tahu ini nih saya. Itu namanya kritis. Ya, ayo siapa namanya orang tua yang hebat mendidik anaknya lalu diabadikan menjadi nama surah? Siapa namanya, Dek? Dika. Oh, nama Dika dia, tapi nama yang saya maksud ya, orang tua yang diabadikan namanya dalam Quran, siapa namanya? Luqman. Tepatnya Luqmanul Hakim. Sudah ada benarnya, ada apa dia? Oke. Salam tangan dulu, Bos. Ya. Beda itu rasanya uang Ustadz dengan uang Kapolres. Bapak saudara-saudara sekalian, namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan menjadi nama surah karena hebat dalam mendidik anaknya. Nah, maka karena waktu terbatas, bapak kalau mau ibu bapak mau mendidik anak, buka Quran surah Luqman mulai dari ayat 13. Allah ajarkan menurut Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Artinya yang pertama diajarkan kepada anak akidah. Anak-anak kita kecil-kecil, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun, mereka anak kecil kan senang lagu, maka perkenalkan lagu-lagu Islam, perkenalkan akidah, tauhid melalui lagu. Ada waktu saya kecil kan lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau ibu-ibu dulu kalau dia didik anaknya, lagunya dia perkenalkan sejarah Nabi melalui apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu kayak lagi nyanyi, kenapa zaman jahiliyah mak? Dia jawab, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa nama nabi terakhir mak? Dia jawab lagi, Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Pekanbaru? Madinah tempat tinggalnya. Terus selanjutnya mak, dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua RT atau Pak Desa?
oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Akidah masuk. Itu lagu dulu. Kalau datang suaminya, dia hibur. Marah suaminya, dia nyanyi juga. Ibu-ibu dulu nyanyi tapi sopan lagunya. Marah-marah suaminya, pak, nyanyilah dia. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Marah lagi suaminya, dia goyang kepalanya, joget juga tapi kepalanya aja goyang dengan tangan jari-jarinya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagu-lagu zaman dulu. Ibu-ibu tidak ada majelis taklimnya tuh, tidak ada baju seragamnya dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Baca surah Luqman, Pak. Nah, didik melalui surah Luqman. Yang kedua diajarkan dalam surah Luqman, ajari anakmu berjalan di muka bumi ini jangan rasa sombong. Itu diajari dari kecil. Kita bersaudara bisa jadi satu rahim, satu jalan keluar, tapi rezeki berbeda, akhirnya anak pun kita berbeda. Bapak kaya, saudaranya bapak yang tua juga kaya, yang bungsu miskin. Mereka bersepupu sekali anak-anak kita, mereka berbeda status ekonomi. Jangan biasakan anak kita sombong di depan sepupunya. Kan banyak ini, Pak, bapaknya yang kaya, anaknya kurang ajar. Pembantunya kasar, sopirnya kurang ajar dia. Oh, itu sampaikan, saya bosnya ini sopir, bukan kamu. Saya ini bosnya ini pembantu, bukan kamu. Jangan kau kurang ajar sama pembantu. Itu ajarin begitu. Bapaknya yang Kapolres, anaknya jadi Kapolda. Semua pegawainya bapaknya dia perintah. Enggak boleh itu. Ajarkan kepada anak kita sopan santun. Jangan dia muka sombong di muka bumi ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak, baca surah Luqman. Dan yang paling terakhir, jangan lupa doakan. Apa doanya anak soleh? Allah ajarkan sebuah doa kepada Ibrahim alaihissalam yang ada dibadikan dalam Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Amalkan itu. Ibu-ibu lagi suap anaknya atau cucunya, suap sambil doa. Rabbi habli, mama. Rabbi surah, Rabbi habli minas salihin. Lagi di mandi anaknya disampo. Rabbi habli minas salihin. Mau tidur anak kita, usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas salihin. Mau pergi sekolah, dekap dia. Rabbi habli minas salihin. Anak kita bertanya, apa itu bunda? Saya doakan Nanda supaya anak jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah mau bolos anaknya. Enggak deh, saya enggak bolos. Tadi bunda saya mendoakan saya jadi anak yang soleh. Coba diamalkan itu. Ada kemanakan saya, Pak, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil, Fatur, sudah Mina, ayo berjamaah ke masjid. Sedikit lagi om. Oke, dia main futsal. Saya tunggui. Azan maghrib masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat. Ih, hebatnya Pak Ustaz. Dia bisik saja kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik. Tanganku dibawa menjepit. Artinya, kalau anak salah kasih hukuman. Anak melanggar jangan tidak dihukum. Supaya dia sadar bahwa kalau kau melanggar pasti ada sanksi dan hukuman buat kamu. Tapi jangan lupa hidayah dan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Bapak Andi Abdul Latif yang telah memfasilitasi sehingga saya bisa sampai di tempat ini. 2 hari saya berada di tempat ini, subhanallah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi dan itulah nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Insyaallah nanti balik ke Jakarta lalu ke Timika, lanjut lagi ke Timika, dari Timika ke Bombana, dari Bombana ke Pontianak, dari Pontianak ke Bima, dan seterusnya. Tanggal 21 saya ulang tahun.
Saya pikir saya istirahat di situ, ternyata ada lagi sepupu teman minta, Ustadz minta lah, ya sudahlah tambah acara. Lanjut lagi, saya pikir tanggal 25 hari Natal saya libur, ternyata ada lagi maulid. Tak apa-apa, mereka melaksanakan Natal, kita juga melaksanakan maulid. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon doa supaya kita tetap istiqamah dalam dakwah. Sebelum saya akhiri, saya mau cerita. Cerita terakhir. Ada orang imam penghafal Quran, anak-anak santri, ya anak remaja dikirim ke pesantren, hafal Quran. Pulang Ramadan, satu kampung mau mendengar hafalannya. Nah, kata Pak Imam, kaulah jadi imam. Kami mau dengar hafalanmu. Jadilah imam. Dia baca surah yang panjang, yang hanya dia menghafalnya. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surah itu, yang panjang itu yang hanya dia ngapal, tiba-tiba ada cicak jatuh. Cicak jatuh, kena telinganya, kaget. Begitu dia kaget, stres. Orang stres hilang hafalan, Pak. Dia lupa apa sambungannya ini. Dia ingat-ingat, tak bisa dia ingat. Dia lupa betul. Dia tunggu dari bantuan dari belakang, tidak ada yang bisa bantu. Masjid hening. Hening masjid. Tiba-tiba ini imam berteriak, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda satu di belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kisah berikutnya. Ini fakta, saya ngalami. Waktu saya masih kecil, berjamaah asar. Ketika sujud, lama sekali imam sujud. Kenapa imam lama sekali ini? Teman saya penasaran. Sudah hampir 2 menit masih sujud juga. Akhirnya teman saya diangkat kepalanya. Langsung teriak, wih, hilang imam. Wah, ternyata imam keluar dari samping. Kacau masjid. Bubar. Selesai saya tanya Pak Imam, kenapa tinggalkan masjid? Jamaah, dia bilang, saya kentut nak. Sebelum Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit jamaah, angkat kepala supaya kami lihat. Dia bilang apa? Saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Saya sengaja tidak bangkitkan kau, saya malu saya kau lihat. Kacau masjid. Apalagi saya berjamaah waktu itu KKN. Saya belum jadi ustad. Ada kawan saya pakai gamis, pakai songkok. Saya cuma pakai baju biasa. Saya pikir, oh ini pasti anak pesantren. Jadi imam baca Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, saya sudah mulai bilang, berani betul ini dia baca Al-Kafirun. Dia baca, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum. Ini teman saya anak fakultas sastra, dia teriak, woi kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang ini juga kupikir. Kacau sholat ya. Kalau imam salah, berantakan satu masjid. Dalam fikih berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang waras boleh jadi makmum. Orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Tentara, polisi boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh orang sembarang. Harus ketat syaratnya. Kenapa? Karena kalau imam bermasalah, batal kita punya jamaah. 2019 Indonesia milih imam. Hati-hati. Jangan milih imam karena kita satu kampung. Jangan milih imam karena satu partai. Jangan milih imam karena kita dapat proyek. Tapi pilihlah imam yang betul-betul mampu menyelamatkan negara Republik Indonesia dan melindungi umat Islam di tanah air kita. Demikian, semoga ada manfaat.